Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan Blog Airtime bersama GBI Glow Fellowship Center Cabang Bandung yang bertempat ibadah di Grand Pasundan Hotel Ruang Jayagiri dengan jam ibadah pukul 9 dan 11 yang dipimpin oleh Gembala Sidang Pendeta Gilbert Lumoindong dan Gembala Lokal Pendeta Glenn Latuheru. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat malam Sobat Maestro yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan. Apa kabarnya malam hari ini saudaraku? Selama 25 menit ke depan saya, Pendeta Glenn Latuheru, izinkan saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan buat setiap kita, sehingga kita tetap terus tertanam dalam kasih Tuhan, tertanam dalam anugerah Tuhan, dan pada akhirnya kita melihat bagaimana campur tangan Tuhan menopang, menolong, dan menyertai setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara yang dikasih dalam Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat malam hari ini. Karena kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan, kami masih boleh ada sebagaimana kami ada hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun. Kami boleh lalui dalam kasih anugerah Tuhan yang sempurna bagi kami. Sehingga kalau hari ini kami boleh ada ya Tuhan, sebagaimana kami ada, semua karena kasih setia Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Karena itu kami rindukan firman-Mu, karena firman-Mu memberikan kami pengharapan, firman-Mu memberikan kami kemenangan, firman-Mu memberikan kami jalan keluar. Roh Kudus, sampaikan sesuatu bagi kami dimanapun Sobat Maestro berada malam hari ini. Hamba ucapkan berkat di dalam nama Yesus, mereka dilawat setia oleh Tuhan pada malam hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah Sobat Maestro yang dikasih dalam Tuhan, malam hari ini saya mau sharing satu kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam 1 Petrus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-8 dan ayatnya yang ke-9. 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9. Sudah dikasih dalam Tuhan. Saya angkat topik hari ini adalah hati-hati iblis menelan kita. Wah, ya kan judulnya menakutkan ya pendeta. Sudah dikasih dalam Tuhan. Mungkin sebagian kita ada yang bilang, tapi pendeta saya orang percaya. Masa orang percaya masih bisa ditelan oleh iblis ya kan? Masa orang udah percaya Yesus masih bisa ditelan oleh iblis? Nanti dulu saudara dikasih dalam Tuhan. Izinkan saya kembali merenungkan, membawa setiap kita untuk mengingat akan firman Tuhan ini. Ternyata ada orang-orang yang bisa ditelan iblis. Kapan kita bisa ditelan iblis? Nanti kita akan belajar. Kapan orang-orang Kristen tidak bisa ditelan dan tidak bisa dipermainkan oleh iblis? Kita pun akan belajar malam hari ini. Karena itu kita perhatikan dulu 1 Petrus 5 ayat 8 dan ayatnya yang ke-9. Saudara dikasih dalam Tuhan, Alkitab mengatakan sadarlah dan berjaga-jagalah. Nah ini kunci penting supaya kita tidak dapat dipermainkan oleh iblis. Sadar dan berjaga-jaga. Ada banyak orang anak-anak Tuhan sudah lupa, iya kan, bukan lagi sadar tapi nggak sadar. Ada suami-suami nggak sadar kalau dia udah punya istri, sehingga akhirnya dia goda perempuan lain, dia selingkuh dengan perempuan lain. Demikian pula sebaliknya, ada istri-istri nggak sadar kalau dia udah punya suami, sehingga dia curhat kepada cowok lain, mantan ya pendeta. Bagaimana habis suami saya udah mulai nggak mendengarkan saya, suami mulai berkata, ya pendeta bagaimana istri saya sudah tidak sama seperti dulu ketika kami pacaran, sudah mulai hilang kelembutannya, sekarang hanya memaki, hanya kata-kata kasar. Saudara aku dikasih dalam Tuhan, disinilah kita mulai terjebak. Disinilah kita mulai tidak lagi sadar, dan pada akhir tahapan berikutnya maka iblis akan menelan kita. Sadar kalau kita hidup karena kasih karunia Tuhan. Sadar kalau kita pun masih punya kelemahan. Masakan kita mau menuntut kesempurnaan bagi pasangan hidup kita? Sadar kita pun masih orang yang bisa jatuh dalam kelemahan-kelemahan kita. Karena itu kita perlu pertolongan Tuhan. Kita perlu dekat dengan Tuhan untuk Tuhan memberikan kekuatannya bagi setiap kita. Sadar dan berjaga-jagalah. Jadi Alkitab sudah mengingatkan buat saudara dan saya malam hari ini, kita sebagai orang percaya jangan sampai hidup terlena. Kita harus sadar, jangan sampai kayak orang mabuk dunia, mabuk kepayang saudaraku, sampai kita lupa akan segala sesuatu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Kenapa kita perlu sadar? Kenapa kita perlu berjaga-jaga? Alkitab katakan lawanmu si iblis, perhatikan, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum, saudaraku. Iya kan? Dan mencari, nah ini dia, mencari orang yang dapat ditelannya.
Berarti ada orang-orang yang bisa ditelan, dapat ditelan oleh iblis ini. Tapi ada orang-orang yang tidak dapat ditelan oleh iblis. Dan iblis mencari orang-orang yang dapat ditelan. Kalau orang-orang yang nggak bisa ditelan gimana pendeta? Diacuhkan. Dia hanya berjalan berkeliling, dia hanya mengintimidasinya, dia hanya mulai menakut-nakuti, tapi nggak akan ditelan. Kenapa? Karena orang ini nggak bisa ditelan. Nah, ini nanti kita akan belajar kapan kita bisa jadi bahan ketika ditelan oleh iblis, kapan, iya kan? Tapi iblis tetap terus mencari orang-orang yang dapat ditelannya. Istilahnya sampai sekarang iblis masih cari jiwa, saudaraku, iya kan? Sampai hari ini iblis masih cari jiwa-jiwa yang dapat ditelannya. Kita anak-anak Tuhan pun harus sama, ikut cari jiwa untuk memenangkannya, untuk memenuhi kerajaan surga dengan jiwa-jiwa. Kita harus cari jiwa. Mungkin sebagian kita berkata, pendeta gimana saya cari jiwa? Itu kan urusan pendeta, urusan penginjil, urusan gembala. Come on, Yesus bilang, pergi jadikan semua bangsa muridku, bukan hanya kepada pendeta, gembala, penginjil, saudaraku, kepada semua orang. Amin. Tugas kita sebagai pembawa berita, kabar baik, memenangkan jiwa. Tapi saya nggak pandai bicara, pendeta, saya belum nggak sekolah teologi ya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, siapa murid-murid Yesus? Nelayan kebanyakan. Iya kan? Mereka tidak sekolah teologi, mereka cukup dekat dengan Tuhan, belajar kepada Kristus, sehingga akhirnya dia mengikuti. Kenapa? Karena Yesus bilang, lakukan apa yang aku perintahkan. Supaya apa? Supaya ketika kita melakukan apa yang Yesus perintahkan, orang melihat. Dan orang akan mulai melakukan apa yang akan kita lakukan. Iya kan? Saudara dikasih dalam Tuhan, ingat sampai hari ini iblis masih cari jiwa. Masa kan kita nggak cari jiwa? Kita harus tetap terus cari jiwa untuk memenangkan jiwa-jiwa ya. Ayat 9, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi bukan hanya kita. Kalau kita merasa, wah saya penderitaannya terlalu berat, saya terlalu sulit, saya terlalu susah jalanin hidup. Bukan cuma kita, semua orang percaya di muka bumi, Alkitab katakan, di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Apa itu? Siap menghadapi, sadar dan berjaga-jaga untuk menghadapi iblis. Alkitab katakan peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Peperangan kita melawan penghulu-penghulu di udara, kuasa-kuasa gelap, roh-roh jahat. Sehingga akhirnya kita mengerti, selama kita hidup di muka bumi ini, kita terus berperang dengan mereka. Iya kan? Karena itu kita perlu bersadar, kita perlu berjaga-jaga. Jangan sampai saya lengah dan saya dicaplok, ditelan oleh iblis. Wah, ini bahaya, saudara. Iya kan? Makanya Yohanes 10 ayat 10a bilang begini, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jadi pencuri itu, iblis itu datang untuk mencuri. Apa yang iblis curi? Yang pertama yang iblis curi adalah pandangan kita dari Kristus. Kita tidak lagi memandang Kristus, sehingga pandangan kita dialihkan, dicuri kepada apa? Kepada masalah, kepada pergumulan, kepada kekurangan suamimu, kekurangan istrimu, sehingga engkau tidak lagi melihat Kristus yang sanggup mengubah dan memberkati rumah tanggamu. Engkau hanya cuma melihat kekurangan-kekurangan pasanganmu. Itulah pencuri datang untuk mencuri attentionmu, pandanganmu dari Kristus. Sehingga pandangan kita dicuri. Dan akhir setelah dia mencuri, Alkitab katakan apa? Dia mulai membunuh. Apa yang dia bunuh? Iman kita. Kita tidak lagi beriman, kita tidak lagi percaya. Kenapa? Karena pandangan kita sudah bukan kepada Kristus. Yang sedianya kita hanya harus memandang dia dan kita melihat damai sejahtera. Harus kita memandang dia, kita melihat jalan keluar. Memandang dia, kita melihat kekuatan yang datang daripada Tuhan. Sekarang dialihkan, udah jangan lihat dia, lihat aja masalah, udah lihat aja pandemik ini. Maka hidup kita tidak akan pernah bersyukur. Kita hanya mengeluh, bersungut-sungut. Tuhan kenapa pandemik ini belum selesai-selesai? Tuhan kenapa begini? Tuhan kenapa begitu? Tuhan kenapa begini? Seandainya kita ubah, saudara dikasih dalam Tuhan, cara pandang kita, maka kita akan bersyukur. Tapi karena pandangan kita tidak lagi kepada Tuhan, kekuatan kita, tapi kepada masalah, karena dicurinya oleh iblis, sehingga pandangan kita akan membuat kita lemah. Yang kedua, dia akan mulai apa? Membunuh. Iman kita dibunuh. Petrus, ketika Yesus suruh keluar dari perahu, maka dia berjalan di atas air. Dia mengalami mujizat. Tapi ketika pandangannya tidak lagi diarahkan kepada Yesus, saudaraku, dia mulai memarahkan pandangannya kepada laut yang bergelora, ombak yang tinggi, angin yang dia rasakan mulai kencang. Disitulah dia mulai tenggelam. Iya kan?
Kemana pandangan kita saat ini, itu akan menentukan kekuatan kita. Kalau kita memandang Kristus, maka kita akan dapatkan kekuatan. Kalau kita memandang masalah, kita hanya menemukan kelemahan-kelemahan dan kejatuhan kita. Ya, yang pertama, dia mencuri. Mencuri apa? Pandangan kita. Setelah pandangan kita dicuri, maka dia mulai membunuh iman kita. Tidak lagi ada pengharapan, tidak lagi ada kepercayaan kepada Kristus. Kenapa? Karena hanya lihat masalah, hanya lihat pergumulan, hanya lihat ketakutan, dan pada akhirnya membunuh, mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dia akan membinasakan jiwa kita. Dia akan membinasakan tubuh kita. Saudara dikasih dalam Tuhan, pencuri datang hanya mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itu job desk-nya iblis dari dulu. Karena itu kita harus apa? Tadi Petrus bilang, sadar dan berjaga-jaga. Iya kan? Karena kita sadar berjaga-jaga, maka kita nggak boleh lengah nih. Kita mesti waspada nih, ya kan? Makanya dalam Yakobus 4 juga ayat 7 Alkitab mencatat, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Jadi jangan langsung tenggeng-tenggeng iblis kalau terlebih dahulu kita tidak mau taat, tidak ada penundukan diri terhadap Allah. Ini hukumnya sudah mutlak. Tunduk dulu kepada Allah dan lawan iblis. Maka apa yang terjadi? Ia akan lari dari hidupmu. Iya kan? Makanya tengking iblis terlebih dahulu mesti ada ketaatan. Mesti ada penundukan diri kepada Allah. Baru kita bisa melawan iblis. Baru kita bisa mengusir iblis. Baru kita bisa menghardik iblis. Tapi terlebih dahulu kita mesti tunduk kepada Allah. Berarti dalam kehidupan kita, ketika ada ketaatan, ketika ada penundukan diri kepada Kristus dan kita mulai melawan iblis, maka kita diberikan kuasa oleh Allah. Amin. Jadi harusnya kita termasuk orang-orang atau golongan yang tidak bisa ditelan oleh iblis. Apa sih maksudnya pendeta ditelan oleh iblis? Kita masuk dalam intimidasi iblis. Kita mulai masuk dalam pikiran kita, intimidasinya masuk dalam hati kita. Kenapa? Karena hati kita akhirnya ujung-ujungnya tidak bisa melepaskan pengampunan. Hati kita dipenuhi dengan kekerasan hati, kesombongan, keangkuhan. Itu sudah merupakan jebakan iblis yang ujung-ujungnya akan menelan saudara dan saya. Tapi kapan dia mulai menghasut pikiran kita? Ketika dia mulai mengintimidasi kita bahwa suamimu tidak bisa mendatangkan kebahagiaan, istrimu tidak bisa mendatangkan kebahagiaan. Tuh lihat tuh, orang tuamu mana tidak mendidik anak engkau dalam ketakut akan Tuhan. Tuh, engkau lihat tuh, mertuamu ngomongin engkau tuh, engkau lihat. Akhirnya intimidasi ini kita kunyah, kita olah sampai akhirnya pikiran kita dipenuhi dengan apa? Dengan hati yang sakit, kekecewaan, luka. Inilah yang iblis akan telan. Orang-orang yang menyimpan luka, orang-orang yang menyimpan dendam, orang-orang yang sulit mengampuni. Saudara dikasih dalam Tuhan. Ini yang saya bilang dari awal tadi. Kenapa ada orang-orang Kristen yang masih bisa dikunyah, ditelan oleh iblis? Bukan cuma dikunyah, saudara, ditelan. Karena ada orang-orang yang ngakunya Kristen tapi masih sulit untuk melepaskan pengampunan. Ada orang-orang yang ngakunya beribadah kepada Kristus tapi masih sulit melepaskan kasih kepada suaminya, kepada istrinya yang sudah pernah mungkin buat salah. Oh, pendeta sih nggak ngerasain, nggak gampang tahu pendeta. Come on, saudara dikasih dalam Tuhan. Kalau kasih Allah, kalau orang yang sudah pernah menerima lawatan kasih Tuhan dalam hidupnya, maka saya percaya kasih itu ada dalam hati kita. Dan harusnya itu bisa terimpatasi kepada hubungan kita dengan sesama, karena hukumnya jelas. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu. Betul, hubungan kita dengan Tuhan penting, namun tidak kalah penting hubungan kita dengan sesama mesti beres. Makanya Yesus bilang kan, jika engkau hendak memberikan korban persembahan dan engkau teringat akan kesalahan saudaramu terhadap sikap hatimu atau sebaliknya, maka tinggalkan terlebih dahulu persembahan itu, pergi berdamai dulu dengan sesamamu dan kembali memberikan persembahan. Jadi Yesus membentangkan bukan hanya hubungan dia pribadi kita dengan Allah penting, namun pribadi kita dengan sesama kita itu juga penting. Nah, iblis seringkali mengintimidasi, udah gak apa-apa hubungan lu dengan sesama rusak, tapi yang penting hubungan lu dengan Tuhan baik. Ya kan, lu gak apa-apa menyembah Tuhan aja, memuji Tuhan sekalipun engkau tetap menyimpan dendam, menyimpan kesalahan-kesalahan suamimu, menyimpan kesalahan-kesalahan istrimu. Udah gak apa-apa, yang penting lu hubungannya dengan Tuhan baik. Saudaraku, engkau sudah masuk dalam gigi iblis, mulutnya iblis dan siap ditelan. Hati-hati, sadar dan berjaga-jaga. Karena itu saya pelajari begini. Kapan iblis bisa menelan kita, orang percaya? Kapan iblis bisa menelan kita? Yang pertama, ketika kita mulai tinggal dalam kekhawatiran, ketakutan, dan akhirnya ujung-ujungnya kita mulai meragukan pemeliharaan dan kedaulatan Tuhan. Ini yang iblis mau. Dia tidak akan pusing ketika kita datang ibadah kepada Tuhan.
Dia akan acuhkan kita ketika kita baca merenungkan firman Tuhan bahkan berdoa. Tapi dia mulai concern kalau kita tidak lagi tinggal dalam ketakutan dan kekhawatiran. Wah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Kalau kita hari-hari berdoa, hari-hari baca firman, tapi masih tinggal dalam ketakutan, kekhawatiran, saudaraku, sejatinya engkau sudah masuk jebakan iblis. Hati-hati, hati-hati. Kalau kita ngaku orang-orang yang suka berdoa, kita ngaku orang-orang yang sering baca firman, hidupi doamu, hidupi firman yang kau dengarkan. Karena kita jelas katakan apa yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Melainkan akan mengerjakan apa yang aku perintahkan, akan berhasil dengan apa yang aku suruhkan. Firman Tuhan pasti akan tergenapi. Kalau kita merenungkan firman Tuhan, imani, lakukan. Kalau kita berdoa, hidupi apa yang kita doakan. Amin. Sehingga akhirnya kita mengerti, oh saya benar berdoa, saya benar baca firman. Maka saya harus jadi orang-orang yang tidak boleh tinggal dan hidup dalam kekhawatiran dan ketakutan. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Betul, hari-hari ini kita masih ada di dalam pandemi. Betul, hari-hari ini masih ada virus yang bernama corona, saudara dikasih dalam Tuhan. Tapi izinkan saya mengingatkan hal ini. Kita hidup harus penuh dengan keberanian. Jangan tinggal dalam ketakutan. Oh, keberanian berarti kita nggak perlu keluar pakai masker. No, itu namanya nggak bijaksana, namanya bodoh. Kalau kita hidup keberanian, maksudnya apa? Jangan tinggal dalam ketakutan. Tapi apa yang pemerintah anjurkan kita mesti lakukan. Kenapa? Karena pemerintah adalah wakil Allah. Lakukan. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, sudah dikasih dalam Tuhan. Kita lakukan, kita kerjakan bagian kita. Tapi jangan sampai tinggal dalam ketakutan sehingga akhirnya engkau terintimidasi dan ujung-ujungnya engkau berkata, Tuhan mana perlindunganmu, Tuhan mana penyertaanmu, Tuhan mana pembelaanmu. Kenapa saya udah berdoa, saya baca firman, saya masih bisa terserang COVID? Kenapa keluarga saya yang tidak pernah keluar sekalipun masih bisa terserang COVID? Saudara dikasih dalam Tuhan, ini yang saya bilang. Ujung-ujungnya kita akan ditelan iblis karena kita tinggal dalam ketakutan, kekhawatiran dan kebimbangan yang berlebihan. Berjaga-jaga wajib, perlu, tapi jangan sampai engkau tinggal dalam ketakutan. Jangan sampai engkau tinggal dalam kekhawatiran. Ya, jadi yang pertama, kapan iblis bisa menelan kita? Ketika kita mulai tinggal dalam kekhawatiran, ketakutan, dan ujung-ujungnya kekhawatiran, ketakutan itu akan melahirkan keraguan terhadap pemeliharaan dan kedaulatan Tuhan. Dan ujung-ujungnya kita tidak lagi mulai percaya. Jangan-jangan Tuhan nggak bisa tolong saya nih. Jangan-jangan Tuhan gak bisa pelihara saya. Bener nih, Tuhan gak bisa pulihkan ekonomi saya. Bener nih, Tuhan kayaknya gak bisa pulihkan rumah tangga saya. Udahlah, buat apa lagi saya percaya kepada Tuhan. Saya pergi aja ke hal-hal yang berbau mistik lah, okultisme lah, percaya dukun-dukun lah. Saya pergi ke dia aja lah. Itu lebih aman, kayaknya lebih terjamin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya mau katakan kau sudah ditelan iblis pada saat itu. Hati-hati, berjaga-jaga, sadar. Sehingga akhirnya kita mengerti, kita tidak boleh sampai menjadi pribadi-pribadi yang bisa ditelan oleh iblis. Yang kedua, kapan iblis bisa menelan kita? Ketika kita tidak menyadari bahwa kita diberikan kuasa untuk melawan iblis. Tadi Yakobus 4 ayat 7, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Kepadamu dikaruniakan kuasa untuk mengusir setan-setan. Oh, saudaraku, Yesus sudah memberikan kuasa buat saudara dan saya. Kalau kita tidak memakai, mengimani, menggunakan kuasa yang diberikan kepada kita, maka sejatinya kita adalah orang-orang yang sudah ditelan oleh iblis. Karena kita nggak menyadari kepada kita diberikan kuasa. Sehingga akhirnya kalau intimidasi iblis itu sudah mulai naik-naik ke otak kita, udah mulai ada di hati kita, udah mulai ada kebencian, ada iri hati, ada dendam, ada ketakutan terhadap penyakit-penyakit yang mengintimidasi kita, dan kita tidak menengkingnya, kita tidak menolaknya, engkau sudah ditelan oleh iblis. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita berikan kuasa. Kita katakan, iblis nyah dari hadapan kami. Tapi terlebih dahulu kita mesti hidup dalam ketaatan. Terlebih dahulu kita hidup dalam penundukan diri kepada Allah. Baru kita bisa melawan iblis. Baru kita bisa menghardik dia. Jangan kita hidup kacau, hidup asal-asalan, hidup tidak takut akan Tuhan. Laga gila untuk mengusir-ngusir iblis. Kita diacak-acak, saudara dikasih dalam Tuhan. Iya kan? Kita yang ditengking oleh dia, saudara dikasih. Kita yang diusir. Dan kita akan ditelan oleh dia. Hati-hati. Jadi yang kedua, kapan kita bisa menelan kita? Ketika kita tidak menyadari bahwa kita diberikan kuasa untuk melawan iblis. Saudara dan saya, engkau percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau diberikan kuasa. Tapi terlebih dulu, lihat hidupmu, apakah engkau taat? Apakah engkau hidup dalam penundukan diri pada Kristus?
Lawan dia, tengking dia, usir iblis dalam nama Yesus, maka dia akan lari dari hidupmu. Yang ketiga, kapan iblis bisa menelan kita? Ketika hati kita dipenuhi dengan kebencian, kedendaman, amarah, dan sulit mengampuni. Kita akan ditelan oleh iblis. Kenapa? Karena kita menjadi sekutunya yang menyimpan dendam, menyimpan benci, dan tidak dapat mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Saudara dikasih dalam Tuhan, Yohanes ingatkan kepada setiap kita bahwa orang yang tidak bisa mengampuni sesamanya, orang yang membenci sesamanya adalah seorang pembunuh manusia. Wow. Jadi pembunuh bukan cuma sekedar mereka yang menghabisi, membunuh seseorang dengan pisau, ya kan, dengan benda-benda tajam, benda-benda tumpul. Tapi orang yang tidak bisa mengampuni sesamanya, membenci sesamanya, Alkitab jelas katakan bahwa engkau adalah seorang pembunuh. Dan tidak ada seorang pembunuh yang memiliki hidup yang kekal, Alkitab catat. Jadi yang ketiga, kita belajar kapan iblis bisa menelan kita, ketika kita tidak lagi menjaga hati. Hati kita dipenuhi dengan kebencian, hati kita dipenuhi dengan kedendaman, hati kita sulit mengampuni. Saudara dikasih dalam Tuhan, hidup ini cuma sementara, saudaraku. Masakan dalam sementaraan hidup ini kita mau tinggal dalam kebencian, tinggal dalam kedendaman? Mungkin sebagian saudara bilang, tapi hati saya sudah terlalu sakit, pendeta. Saya dihianati, saya dikecewakan, saya diinjak-injak, harga diri saya sakit, pendeta. Saudara dikasih dalam Tuhan, izinkan saya mengingatkan hal ini. Apakah kita manusia sempurna yang tidak bisa pernah buat kesalahan? Apakah kita manusia sempurna yang tidak bisa melakukan apa yang seperti kita pikirkan orang lain lakukan kepada kita? Saya pikir kita bisa melakukan juga. Dengan kata lain, kita pun masih belum sempurna. Kita masih bisa jatuh dalam hal-hal orang lakukan kepada kita. Masakan kita tidak mau mengampuni? Kita pun mungkin pernah jatuh juga di dalam hal yang sama, dan Tuhan mau mengampuni saudara dan saya. Masakan kita tidak mau mengampuni? Yesus mau mengampuni, Allah mau mengampuni kita. Siapa kita tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Kita katakan, sama seperti engkau tidak mau mengampuni sesamamu, Bapamu di surga tidak akan pernah mau mengampuni hidupmu. Wow. Jadi Tuhan concern sekali kepada orang-orang yang tidak mau mengampuni. Kenapa? Karena dia penuh dengan belas kasihan. Karena Allah penuh dengan pengampunan. Dan kalau kita anak-anak Allah, kita katakan kau akan menjadi pembawa-pembawa damai. Usahakan kalau itu bergantung kepadamu, berdamailah kepada semua orang. Saya percaya kita bisa. Hanya jadi pertanyaan kita mau atau tidak. Yang jadi pertanyaan kita mau atau tidak. Atau ego kita terlalu tinggi sampai berkata, sorry ya, kalau mau dia yang minta maaf kepada kita. Come on, saudaraku. Come on. Siapa kita? Ingat Yesus yang adalah Allah mau merendahkan dirinya sampai mati di kayu salib. Siapa kita dengan angkuh dan sombong dengan ego kita berkata, dia dong kalau mau minta maaf sama saya. Enak aja. Saudara dikasih dalam Tuhan, malam hari ini izinkan saya mengingatkan hal ini. Jangan sampai engkau ditelan iblis dan kebinasaan ada dalam hidupmu. Jadi yang pertama, kapan iblis bisa menelan kita? Ketika kita mulai khawatir, takut dan meragukan pemeliharaan kedaulatan Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, saya pelajari kapan iblis bisa menelan kita. Ketika kita tidak menyadari bahwa kita diberikan kuasa Allah untuk melawan iblis. Dan yang ketiga, kapan iblis bisa menelan kita? Ketika kita tidak lagi menjaga hati, sehingga hati kita dipenuhi dengan kebencian, kedendaman, sakit hati, kecewa, luka. Dan yang keempat, yang terakhir, kapan iblis bisa menelan kita? Ketika kita bermain-main dengan dosa. Wow, ini ngeri saudara. Jangan sampai kalau engkau tahu kebenaran, engkau tidak melakukan, sudah dikasih dalam engkau sedang dipermainkan oleh iblis. Kita sudah dibenarkan, kita sudah diselamatkan. Jangan lagi main di area-area itu. Mungkin kita bilang kita masih bisa jatuh, tapi bangkit. Jangan membiarkan dirimu terjatuh dan tergeletak. Mungkin kita bilang, tapi kita masih bisa jatuh. Betul, tapi jangan menjatuhkan dirimu, saudaraku. Amin. Malam hari ini, sebagai teman, sebagai hamba Allah, saya ingatkan, ayo bangkit. Jangan sampai biarkan kau terpuruk, terjatuh, dan kau tidak bisa bangkit. Bangkit. Yesus mau berperkara dalam kehidupanmu. Dan jangan bermain-main lagi dengan dosa. Kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, malam hari ini kami bersyukur dalam kasih setia dan anugerah Tuhan. Kami berterima kasih. Karena hari ini kami diberkati oleh firman Tuhan. Mengingatkan kami untuk hati-hati. Jangan sampai iblis menelan kami. Karena itu kami berdoa, Tuhan tolong kami, Roh Kudus sadarkan kami agar kami selalu sadar dan berjaga-jaga dalam kehidupan kami. Kami tidak mau main-main dengan dosa. Kami tidak mau mulai khawatir dan bimbang dan akhirnya kami takut akan kehidupan kami sehingga kami tidak lagi mempercayai pemeliharaan dan kedaulatan Tuhan dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan. Tuhan juga tolong kami agar kami bisa melepaskan pengampunan bagi orang-orang yang bersalah kepada kami, suami kami, istri kami. Roh Kudus tolong kami dalam nama Yesus.
Sehingga akhirnya kami belajar untuk percaya kepada Tuhan bahwa kami diberikan kuasa untuk melawan iblis. Bapa, firman sudah hamba sampaikan buat saudara-saudara hamba yang ada di Sobat Maestro dimanapun mereka berada. Hamba ucapkan berkat, tangan Tuhan memberkati mereka, tangan Tuhan meneguhkan, menguatkan mereka, agar mereka selalu sadar dan berjaga-jaga hidup dalam keberkatan dan anugerah Tuhan. Berkati setiap orang-orang yang hari-hari ini sedang mengalami kelemahan tubuh. Hamba ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Kami tetap percaya Yesus kami tidak pernah berubah. Yesus kami sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya, menyembuhkan kami yang sakit. Firman-Mu mengatakan Kaulah Tuhan yang menyembuhkan. Firman-Mu mengatakan, disampaikan firman, disembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Hamba ucapkan berkat, hai sakit penyakit, hai campur tangan kuasa kegelapan, hai kelemahan tubuh, aku hardik engkau dari tubuh orang benar ini. Dan di dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur darah Yesus, engkau jadi sembuh. Tanamkan dalam iman-Mu, Sobat Maestro, engkau yang mengalami kelemahan tubuh malam hari ini, engkau terima kesembuhan. Dalam nama Yesus, kepercayaanmu kepada Kristus itulah yang menyembuhkan engkau. Berkati juga Radio Maestro ini Tuhan, owner, staff-staff yang ada, mereka hidup dalam berkat dan kasih setia Tuhan yang ajaib. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan hamba berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan blog Airtime bersama GBI Glow Fellowship Center Cabang Bandung yang bertempat ibadah di Grand Pasundan Hotel Ruang Jayagiri dengan jam ibadah pukul 9 dan 11. Yang dipimpin oleh Gembala Sidang Pendeta Gilbert Lumoindong dan Gembala Lokal Pendeta Glenn Latuheru. Untuk informasi, doa dan konseling dapat menghubungi Pendeta Glenn Latuheru di nomor 0813 5607 8506. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan Tuhan Yesus memberkati.